Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. This is one of the greatest celebrations that we have ever seen from the marquee of the Hotel Astor here in New York City. People, I should estimate at least 350,000 or more, it's pretty hard to estimate at this point, are cheering and screaming, making noise with sound makers, throwing confetti and bits of paper, streamers, and all sorts of things that they can find to celebrate this greatest of all victories, the surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Jepang masih menguasai Indonesia, tanah putra masih menguasai Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendengar itu pagi dari radio BBC London. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi ada bicarakan yang mengatakan tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lebih berkuasa terhadap bumi kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu masih belum menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukannya kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu. Jepang sudah tidak lagi berwenang di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan ulasannya Tuan. Karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan Bu Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta agar memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kita sendiri. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan, kitalah sendiri yang menyusunnya. Tepat sekali kalau begitu. Kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dengan yang lainnya akan memerintahkan golongan pemuda yang lainnya untuk merebut kekuasaan ini dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karnonya ada? Kami di sini ingin bertemu dengannya. Ada apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, Kang Mas ada. Mari masuk. Ada pemuda datang mencari. Iya, siapa? Pemuda ingin berbicara penting katanya. Ya, silakan. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu dari radio BBC News di Bandung. Maka dari itu, kami tadi siang, para golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa melakukan rapat dengan PPKI, Bu.
Sebab PPKI itu dibentuk oleh bangsa Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa orang lain. Kalau begitu, memang kita harus membicarakan hal ini dalam rapat PPKI, karena tugas PPKI adalah untuk mempertahankan, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apa kita harus menunggu dari Jepang untuk kemerdekaan ini? Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan mempertahankan kemerdekaan sendiri. Kenapa harus menunggu dari Jepang? Bayangkan bagaimana cara kita untuk mempertahankan kekuatan di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bu, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah kita olahraga selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bu. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana para pemuda ingin segera membuat proklamasi kemerdekaan? Kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tidak menyetujui kita. Kita harus cari jalan keluar untuk masalah ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudanko Subeno dan letaknya di bawah Komando Peta di Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Raiden di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ya, ada apa? Ya, ada apa, Bung? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa proklamasi Indonesia tidak ada campur tangan dari Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya?
Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, iya, kita akan melaksanakannya besok. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang. Apalagi kalau dia tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira angkatan Jepang Laksamana Maeda. Baiklah, Bu. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam. Ada apa, Bu? Maaf mengganggu malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, silahkan masuk. Terima kasih, Laksamana Maeda. Sebenarnya saya turut bergembira dengan berita itu. Silahkan pergunakan ruangan yang Anda butuhkan. Baik, terima kasih. Silahkan. Silahkan. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Oh, sebentar, akan saya ambilkan. Tolong ambilkan pena dan kertas. Bagaimana penandatanganan naskah ini? Menurut saya, sebaiknya naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh PPKI. Karena PPKI buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai usulan atas masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Tidak, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Ya, saya setuju. Dan saya punya usul, bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Kalau begitu, bagaimana Bung Karno? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada, mari. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu. Berterima kasihlah kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk berhasil memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukannya kita masih tidak punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Tentu saja. Kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Ibu punya ide. Bagaimana kita namakan saja benderanya dengan sang saka merah putih? Baiklah, kita akan menamai sang saka merah putih.
Siap, gerak. Luruskan. Lurus. Bendera siap. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara datang ke sini untuk menyaksikan acara yang maha penting dalam sejarah bangsa Indonesia ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita telah berjuang untuk kemerdekaan. Ambisi kita tidak pernah putus untuk kemerdekaan bangsa ini. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami. Dengan proklamasi ini, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan